Jadi nggak Oke. bisa adventurous gitu. Jadi harus petualang, harus pergi, harus aku tuh dulu lah, ini gara-gara COVID aja nih lama banget di Jakarta. Dulu aku bisa seminggu sekali weekend nggak pernah di Jakarta. Oke, wow. Hmm. Jadi berarti kalau misalnya kita lihat nih, kalau tadi Kak Nini Hmm. bilang, wah aku tuh bosan loh udah kayak gini terus di zona nyaman. Terus ngeliatin prompter bosan, apakah berarti Kak Nini ini berjiwa ekstrovert? Aku tuh Sagittarius, jadi nggak bisa diem. Ah, oke, iya 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 iya. Jadi nggak Oke. bisa adventurous gitu. Jadi harus petualang, Iya. harus pergi, harus aku tuh dulu lah, ini gara-gara COVID aja nih lama banget di Jakarta. Dulu aku bisa seminggu sekali weekend nggak pernah di Jakarta. Karena aku tuh harus ngeliat tempat lain. Wow. Jadi traveling Beneran. terus. Traveling terus. Ya, nggak perlu keluar negeri juga, misalnya keluar kota, kemana gitu. Ah, Kalau bisa tempatnya baru ya. Karena aku pengen oke. ngeliat, gue harus ke tempat baru gitu. Ya, Harus mau ngelihat sesuatu tuh yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Balik lagi karena life is short. Kita nggak pernah tahu gitu kan? Ya betul nggak betul. sih? Jadi aku pengen use like all my time di dunia ini kalau bisa untuk ngelihat dunia gitu. Hmm. Wow, Mhm. oke. Nah, ini menarik nih. Ini pas banget aku mau nanya. Jadi kan Kak Dini ini kan suka banget berkelana gitu ya, suka traveling. Terus sesuai dengan topik hari ini adalah The Mhm. Explorer Journalist. Dan Kak Dini ini selama 12,5 tahun berkiprah di dunia jurnalistik. Itu kan pasti sudah sering, banyak banget ya, sudah sering keliling dunia ya Kak Dini ya. Mhm. Kalau dari Alhamdulillah, negara. alhamdulillah. Mhm. Oke, ada negara. Kalau mungkin nyebutin negara yang sudah dikunjungi banyak banget, tapi mungkin Mhm. ada negara yang belum dikunjungin apa? Aduh banyak banget juga sih. Sebenarnya yang kayak aku mimpi aku tuh aku pengen banget ngeliput ya. Kalau untuk liputan Hmm? ya, aku tuh Ya. pengen banget ada story dari ngeliput dari Iran. Itu aku pengen banget. Oh, Aku pengen Iran. banget. Itu sebenarnya kayak cita-cita aku. Gue harus bisa liputan ke Iran. Kalau untuk liburan I can go anytime. Gampang, Oke. udah I just can go. Pergi besok Hmm. juga oke, gitu kalau udah dibuka. Tapi kalau liputan itu something different. Karena menurutku nggak Oke. banyak orang tahu tentang Iran dan berita tentang Iran kalau di mainstream media kita lihat di Western media ya, itu negatif. Mhm. Iya, Jadi aku tuh iya. pengen Indonesia tuh punya cerita tersendiri nggak apa yang mereka lihat di Western media gitu loh. Yang gue Hmm. lihat tuh sebagai orang Indonesia, treatmentnya orang ke gue tuh seperti apa gitu. Jadi Hmm. jadi punya pandangan sendiri itu yang aku pengen itu tuh. Jadi Iran tuh kepengen banget waktu itu. Hmm. Kemudian Suriah aku juga sebenarnya pengen banget. Iya. Aku tuh Wow. pengen banget shine a light on refugee issue karena banyak banget mungkin Hmm. orang Indonesia tahu oke ada refugee ada pengungsi segala macam tapi Hmm. kita nggak sadar kalau di Indonesia sendiri juga ada kayak puluhan ribu pengungsi di Iya. sini yang sebenarnya terkatung-katung gitu loh ininya nasibnya. Dan aku pengen kasih lihat, hey, mereka kenapa bisa ke sini karena di negara asalnya begini gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh yang pengen aku banget pengen aku liput sih. Sebenarnya itu yang kayak cita-citaku yang belum kesampaian. Hopefully akan kesampaian. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Nah, ini ada Mhm. yang nanya nih dari Rindu Agnes. Total negara, sudah berapa negara yang sudah dikunjungin? Waduh, Pernah kalau ngitung itu nggak, Kak Dini? nggak pernah ngitung sih ya. Nggak pernah ngitung Lebih kalau yang pernah lebih ya. dari berapa gitu? 90-an kali ada ya. 30-an. 90. Oh, 90. Oh my God. Kayaknya ya. Tapi berarti masih 101 lagi aku belum. Wow, oke. Atau Wow. 94 kan sekarang ya yang di UN. Iya, Iya, iya. 194. Iya, berarti belum masih banyak banget kan? Oke. Nah, dari negara-negara itu, negara mana yang paling berkesan Kak ini? Dan kenapa? Berkesan, berkesan. Oke, aku yang favorit aku ibu kota deh. Ibu kota favorit Mhm. aku banget. Itu ada dua, Beirut, Mhm. Lebanon, sama Buenos Aires, Argentina. Oke. Kalau Why? Beirut itu tuh gini, Beirut nih lucu. Jadi aku tuh lagi dalam master degree program gitu. Kita harus Mhm. ke Irak, ke bagian negara bagian Kurdistan deh gitu. Terus aku janjian sama orang tuaku, aku ini kan mesti ke Irak. Kita ketemuan aja dulu di Timur Tengah lah gitu. Tapi Iya. kita selalu cari yang kita belum pernah. Jadi sebelumnya kita ke Mesir dulu, abis itu
Iya kemana lagi nih, ada berapa hari lagi gitu. Terus aku bilang udah ke Lebanon aja. Terus orang tahu ya, hah, Lebanon itu bukannya lagi mau perang, ntar tiba-tiba ada bom apa gimana? Enggak, udah tenang aja, aman. Aku bilang gitu. Cuman Suriah aja yang lagi perang, di Lebanon enggak ada masalah gitu. Oke, Iya. ya udah deh kita ke sana juga gitu. Udah ke sana pakai aku ajak, kita ke perbatasan Suriah yuk. Orang mama aku, ini ngapain sih? Kenapa sih kita harus ke sini? Katanya gitu. Dia yang panik Adventurous banget sendiri ya. nih, kenapa gue diajak ke sini-sini. Terus udah gitu aku pakai acara bawa kamera, Mhm. dan ada pengungsi PKI dari Suriah keluar, dan mereka ada di Lebanon. Jadi aku pakai acara liputan, yuk ini ada TKI, ada ratusan gitu di kedutaan kita di Beirut. Mhm. Ini gimana sih mau liburan jadi diajakin kerja? Ini jangan-jangan kamu sengaja ke sini karena kamu tahu lagi ada berita ya di sini ya? Enggak, ini benar-benar enggak, emang nggak sengaja. Aku bilang gitu, emang benar Iya. nggak sengaja. Tapi Mhm. aku gatel aja kalau misalnya ada tempat-tempat yang eksotis, terus Ya. aku bawa kamera, kok gue nggak liputan gitu? Kayak sayang Mhm. banget gitu loh. Mhm. Jadi itu sih Beirut aku berkesan banget. Jadi bayangin aja ada winery yang Ya. punya orang Muslim, tapi Muslimnya Syiah, tapi di Mhm. bawahnya, di bawah tanahnya tuh selalu ada ranjau. Oh, Karena why? mereka udah siap perang lah, anytime, right? Gitu. Jadi yang Oh my jadi yang God. papa-papa aku gila, ini tempat apaan sih? Winery mas ada ranjaunya gitu. Jadi kita mau jalan tuh yang jangan, nggak boleh ada ranjau di situ. Yang Oh kayak my gitu. God. Ini kalau buat aku yang wow, gila gue kapan lagi bisa punya experience Ya. kayak gini gitu. Ya nggak sih? Terus ya sama Buenos Oh, Aires ya. Buenos Aires itu yang aduh aku cinta banget. oke, wow, oke, seru-seru banget, seru banget. Nah, Mhm. tadi udah negara nih. Nah, aku sekarang mau nanya mengenai orangnya. Nah, selama Kak Andini menjadi jurnalis, itu kan sudah lama sekali dan sudah banyak interview banyak orang. Nah, salah satunya nih, Hmm. beberapa itu diantaranya kan pernah meliput perang di Libya tadi 2011. Mhm. Kemudian ada Barack Obama, inaugurasinya Barack Obama tahun Mhm. 2012. Kemudian ada juga ini ya, bom, waktu itu ngeliput bom Boston, bom di Mhm. Boston 2013. Ada lagi interview David Beckham, kemudian Mhm. interview Mahathir Mohamad gitu. Wow, itu kayak orang-orang yang besar gitu dan ternama. Eh, Pengalamannya gimana sih Kak itu kok bisa interview kayak gitu dan apa perasaannya Kak Andini waktu lagi interview itu? Oke, sebenarnya kalau boleh jujur, semua interview aku senang banget ya. Pengalamannya aku bersyukur, alhamdulillah banget bisa diberikan pengalaman seperti itu, karena aku tahu itu buat resume aku tuh bagus. Hmm. Tapi yang benar-benar bikin aku puas banget itu sebenarnya waktu Mahathir. Karena waktu Oke. Mahathir itu aku yang approach. Jadi sebenarnya Hmm. tuh simple kayak gitu. Aku tuh cuman ngomong sama temanku orang KL, orang bukan orang KL, orang Malaysia deh pokoknya, orang Malaysia. Terus udah gitu dia tuh dulu kita S2 bareng. Gue bilang, gue pengen banget nih wawancara Mahathir, wawancara Tun gitu kan. Dia lagi mau running lagi jadi PM. Oh iya, ini dulu nih pacar gue dulu kerja di sama dia gitu. Hah? Iya, ntar deh gue mintain deh kontaknya ya. Jadi lu tinggal email aja, dia bilang gitu. Ya. Aku bilang oh ya oke lah, paling juga nggak mungkin. Dia kasih emailnya, yaudah aku bikin iseng, kirim Hmm. proposal, kirim surat untuk ini. Ternyata emailnya dibales. Oh. Wow, oke ini serius nih gitu. Terus oh iya tolong deh dikasih tahu lo mau bahasnya apa aja. Oke, aku akhir kita email-emailan, Hmm. kayak sebulan dari itu dapat jawaban untuk Hmm. dapat lo you can Wah. come to KL anytime to interview Ya. sama Mahathir. I'm like wow gila, itu kayaknya tuh dari zaman gue kecil dia udah ada gitu. Jadi yang Iya, buat iya, aku iya. tuh kayaknya wah ini gila banget, gue kayak ketemu childhood hero gitu loh. Ya. um, Ya udah terus udah gitu dan Situn itu kan orangnya tuh lebih ini banget ya, orangnya tuh kayak nggak ada filternya, ditanya apa aja pasti dijawab, disuruh Hmm. ngapain tuh dia mau. Aku tuh sampai bawain, tau nggak, aku bawain oleh-oleh dari Indonesia, pokoknya bawa bika Ambon, Hah? bawa apalagi tuh, bawa teh, bawa kopi, pokoknya semua produk Indonesia. Sama Ya. bawa apa lagi yang dia suka banget ya, kayak aku bawa kayak pisang goreng tapi yang aku frozen atau apa, dan dia suka banget gitu deh. Itu yang terus tolong dong Tun, ini bikin buat konten dong, tetep Tun ayo dong, pura-puranya kaget gitu, pura-pura seneng kayak gitu, gue kasih Bika Ambon gitu ya.
Iya. Terus dia mau aja, ya Allah, aku juga yang ya ampun nih orang kok baik banget ya, maksudnya mau aja Iya. aku minta-minta begini gitu. Terus udah gitu dan dia dengan happily do it gitu. Jadi aku yang kayak wow gila ya, ini orang yang gue look up to dari zaman dulu dan gue bisa ketemu dan gue kasih Bika Ambon ke nih orang gitu. Iya. Jadi apa tuh namanya itu yang benar-benar berkesan tuh buat aku dari Iya. semuanya I guess. Ya kalau misalnya Hmm. kita ngomongin tokoh publik itu sih yang paling paling Iya. berkesan banget. Mm-mm. Oke, nah itu kalau yang berkesan menyenangkan. Ada nggak Kak Andini yang pernah ngeselin banget gitu? Oh kalau ngeselin banget mah politisi Indonesia udah pasti. Saking banyaknya udah males diingat. Ya bodoh gitu. kayak kayak ini kayak oke itu 1 jam dalam hidup gue yang gue nggak akan dapetin lagi gitu. Yang Hmm. kayak gitu setiap ininya. Tapi apa namanya? Kalau buat mereka kalau sekarang aku gini, aku tuh belajar kalau ngomong sama politisi itu kayak aja kayak lagi kayak anggap aja kayak lagi ngomong sama aktor. Ah, Ya jadi itu it's not really them gitu. Ya udahlah gitu. Jadi aku nggak iya, ambil iya, iya. pusing gitu loh. Makanya kalau mungkin nyebelin nih karena nggak bisa dapet yang real gitu loh. Hmm. Nggak semuanya, tapi mayoritas mereka seperti itu, mayoritas. Mhm. Wah, oke. Mhm. Oke, nah, Kak Andini waktu itu juga tahun lalu dan tahun ini diberi penghargaan ya dari oleh Asian Television Awards menjadi Mhm. dinobatkan sebagai presenter terbaik se-Asia. Wow, Mhm. oke. Itu keren keren Thank banget loh itu you, jadi presenter terbaik se-Asia. Nah, thank you, pernah thank you. kepikiran nggak sih Kak bahwa oh someday I will be like this gitu? Bagaimana perasaannya waktu dapat penghargaan itu? Nggak nyangka, gila itu nggak nyangka banget, karena mikirnya, aku tuh selalu kayak ngecek, ini apa sih yang gue kerjain tuh kayak belum bagus deh, kayak belum bagus deh gitu. Masa dikasih penghargaan gitu kan. Hmm. eh tapi ya aku bersyukur kalau misalnya ketika dikasih itu, terus udah gitu, sayangnya show-nya udah nggak ada lagi aja kan gitu sekarang dan Hmm. aku udah nggak di sana. Tapi yang Ya. ngebuat aku sekarang pengen lakuin adalah gue harus dapat penghargaan karena Hmm. karyanya. Jadi bukan karena gue nya gitu. Karena Hmm. gue tuh like kita tuh cuman kayak bawain informasinya aja lagi. Kita cuman make Hmm. it more attractive, I guess, the Ya. story. Tapi the winner should be the story, not us. Menurutku, gitu. Hmm. Jadi one day tuh aku pengen bikin sesuatu yang berkualitas, yang memang layak dapat Hmm. penghargaan internasional Ya. karyanya, bukan karena gue nya gitu. You Amin, know? amin, amin, amin. Amin. Oke. Mhm. Nah, oke, udah tahu tuh tentang perasaannya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak pernah menyangka ya kan ini ya. Nggak nyangka sih, benar-benar Nggak nyangka nggak ya. nyangka, Oke. tapi alhamdulillah. Amin, amin. Nah, Mhm. terus kemarin tuh juga banyak yang tanya mengenai Kak Dini, Mhm. bagaimana proses, apakah pernah mengalami masa sulit Kak Dini? Jadi tantangan yang sempat kayak bikin down itu pernah nggak ada momen-momen itu? Dan gimana caranya waktu Kak Dini bangkit kembali? Wow, gila. Kayaknya kalau tantangan tiap hari tuh aku dikasih mulu tantangan. Tapi ya mungkin itu kali ya, karena mungkin udah sering banget lah, sering banget dapet tantangan, dinyinyirin orang, dipandang sebelah mata, Hmm. segala macem gitu. Cara aku Ya. ngadepinnya adalah ya gue buktiin aja lo salah. Gue buktiin aja lo Hmm. gue lebih bisa dibanding yang lo pikir gitu loh. Itu Ya, aja ya. kalau aku tuh selalu seperti itu karena nggak ada there's no better revenge than excellence for me. Hmm. Itu menurut aku balas dendam yang termanis adalah lo berikan the best version of you. Itu Hmm. menurutku yang udah paling mantep lah gitu kalau lo mau revenge. Ya, ya. Ya udah itu sih menurut aku itu nggak ada lagi maksudnya. Tapi aku juga lebih seneng kalau dikasih tantangan itu karena otherwise I wouldn't grow gitu. Hmm. Otherwise aku tuh ternyata pas dikasih challenge, oh ternyata gue bisa ya, oh ternyata gue bisa gitu, oh ternyata I can do anything gitu, you know. Jadi aku lebih Oh, seneng kalau misalnya ditantang terus atau ya. dipandang sebelah mata terus. Oke, keep on doing that because I will show you gitu. Oh, wah itu keren, keren banget. Nah ini barusan ya nanya nih, Kak Nini dari Kreksan. Kak Nini Mhm. lebih nyaman mewawancarai atau diwawancarai?
Ya enakan wawancarain lah. Lebih enak wawancarain lagi. Ya ampun. Soalnya gini ya, mungkin aku tuh kelihatannya ekstrovert banget gitu. Aku kesenengnya Iya. keluar apa segala macam, which is true, iya. Tapi sebenarnya untuk pribadi, untuk hal-hal yang benar-benar personal, aku tuh benar-benar introvert banget. Hmm. Itu dan teman-temanku aja nggak semuanya yang tahu. Paling pilihan 2-3 orang doang yang benar-benar tahu aku kemana, aku sama siapa gitu tuh Iya. paling dua orang lah yang paling tahu gitu. Jadi Iya. ada hal-hal yang memang benar-benar aku tuh mau keep banget buat aku sendiri Hmm. gitu. Tapi Oke. at the same time I wanna be out there juga gitu loh, karena it's just my character I guess, I don't know. Iya. Tapi ya kayak gitu. Jadi lebih enak wawancarain lah, kita bisa Wawancarain ya. gali terus gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi berhubungan dengan wawancara. Dari Cilaurasi, paling deg-degan itu Kak Dini wawancarain siapa? Deg-degan. Siapa ya kalau deg-degan ya? Kok nggak ada ya aku ngerasanya ya? Yang waktu Deg-degan mau kalau aku, bentar dulu, gitu. deg-degan kalau aku nggak terlalu tahu isunya. Itu aku Ah, oke. deg-degan. Kayak misalnya kasus-kasus hukum gitu yang kayak udah Hmm, berlangsung lama dan banyak ya. banget lah, saya dulu kayak dulu tuh kasus korupsi kan bisa kayak 5 kasus at the same time, Hmm, di KPK ada 2, di kepolisian ada, di kejaksaan ada. ya. Nah itu tuh aku nggak pede, lebih kayak nggak pede karena Hmm, satu aku nggak mau tuh technical, karena audiens hmm, juga nggak penting untuk tahu sebenarnya kalau it becomes too technical. Terus kedua juga mungkin nggak ada interest dari aku ya untuk ngedalemin itu. hmm, ya. Jadi makanya buat aku tuh lebih kayak yang deg-degannya yang kayak shit I don't really know gitu, you know. Dan Mhm, kayaknya kok gue juga nggak tertarik juga untuk pengen tahu gitu. Jadi kayak karena ya. lebih karena ya lo harus bahas karena ada tugasnya yang begini gitu. Tapi kalau deg-degan wawancara siapanya tuh enggak sih, enggak ada. Oke. Berarti Mm-mm. sebenarnya bukan karena orangnya, tapi karena topiknya. Karena topik, iya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Kak Dini. Sebagai jurnalis yang sudah berkiprah selama 12,5 tahun, ya kan? Mhm. Banyak yang nanya, kemampuan apa sih Kak Andini yang menurut Kak Andini harus kita miliki supaya kita bisa bekerja dengan maksimal dan profesional dalam industri media seperti ini? Pede, Pede. harus pede banget. Kalau nggak ada pedenya, diada-adain. You have to act. Kayak fake it until you make it, lo pede aja gitu pokoknya. Lo misalnya gini, aku tuh belajar ya jadi wartawan, itu adalah lo bisa nempatin diri, ngobrol sama siapa aja. Mau itu tukang parkir, mau itu presiden, mau itu Mhm. tokoh dunia, Nobel perdamaian dia menang, Ya. atau ini satu orang tua yang baru kehilangan anaknya dibunuh sama orang. Itu Hmm. kita harus bisa nempatin posisi di mana aja, harus jadi bunglon, intinya itu. Hmm. Jadi bunglon. Jadi for me, aku karena gue extrovert, pengen taunya tuh bukan kepo ya, tapi lebih kayak because I care. Aku pengen tahu Ya. because I care, bukan karena gue kepo gitu. Dan aku pede untuk ngedeketin orang, karena I'm pretty sure lo juga seneng kalau gue ajak ngomong. Jadi Ya. gue yakin gue bisa buat orang itu nyaman, siapapun orangnya. Kalau Ya. kita berdua, gue yakin lo pasti akan cerita banyak sama gue. Itu it's just like something that I have. Dan itu memang Ya. gak semua punya, tapi I'm pretty sure itu karena aku pede ngomong sama dia. Hmm. Aku bisa nempatin aku ngomong sama dia, karena gue nggak mungkin ngomong sama tukang parkir pakai bahasa Inggris dan juga berharap dia bisa ngomong bahasa aku, nggak mungkin kan gitu. Ya. Jadi bisa bisa satu level selalu, dan Mhm. ya confidence saja that this person will talk to me gitu, will give information that I needed gitu. Ya. Jadi itu sih yang menurut aku PD itu udah wajib banget, penting banget, harus punya. Wow, oke. Mhm. Sudah terjawab tadi Mhm. pertanyaan-pertanyaannya yang. Jadi modal utamanya PD, PD guys. Nah, tadi kan ini hajar gitu. Hajar terus pokoknya. Oke. Nah, apa pendapat Kak Andini kalau Mhm. melihat dunia jurnalistik sekarang ini di Indonesia? Oke. Aku harus jujur banget nggak nih sama kamu? Jujur banget dong. Jujur Jangan banget. kayak itu dong, jangan kayak politisi-politisi.
Jujur banget. Oke, ini sekarang udah hal pertama yang gue harus jujur. Aku udah gak pernah Ya. nonton TV lagi. Apalagi channel Indonesia. Sebenarnya Oke. udah lama sih, kalau nggak pernah nonton channel Indonesia tuh udah lama banget. Karena ketika dulu waktu masih kerja pun, aku kalau pulang lebih pengen nontonnya Netflix gitu. Hmm. Atau ya nonton nonton Amazon Prime. Jadi udah nggak pernah mau nonton yang baunya berita lagi gitu. Dan Hmm. juga kalau pagi, aku selalu pengennya nontonnya financial news. Karena I feel financial news is the real news. Itu data kan Ah, semuanya. Jadi I oke. feel like what is going on in politics is based on the economy gitu. Jadi makanya aku nontonnya berita ekonomi aja. Mau itu berita tentang perusahaan, kayak apa segala macam, aku lebih senang aja gitu. Kayaknya kalau Hmm. gue ngerti itu, kayak gue pinter banget gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Ya. Jadi aku nggak pernah ngeliat TV lagi. Tapi yang aku seneng banget sekarang tuh ada new media kayak misalnya narasi, Hmm. asumsi, Tirto, aku suka Hmm. banget Tirto. Terus ini juga ya Tempo, of course aku selalu suka Tempo. Yang menurut aku ngasih konten informatif, berisi, high quality content. Itu yang jarang banget dimiliki Indonesia. Jadi Hmm. aku sebagai audience senang banget ngelihat new media ini gitu. Dan Ya. bisa ngimbangin in a way dengan banyaknya berita-berita yang nggak jelas kayak di sosmed Hmm. Ya. gitu. Karena kalau sekarang lawannya sama mainstream media, udah nggak akan kedengeran lagi. Orang pasti akan lebih percaya Hmm. emosinya tuh lebih ngikutin yang mereka berita-berita yang nggak jelas itu. Hmm. Mainstream media udah ditutup nih mata, udah nggak, gue udah malas ngeliat, udah nonton ini karena mereka udah mungkin udah tahu ini kan punyanya si A, ini kan afiliasinya sama si B, udah kayak gitu, udah terlalu bias. Hmm. Tapi karena adanya new media ini, mereka tuh bisa mengcounter, and that's what I'm very much grateful ada Hmm. mereka, jujur. Ya. Mhm. Wow. Oke, berarti kalau boleh tahu nih, apa yang bisa diimprove lagi dari dunia jurnalistik di Indonesia kan ini? Konten, konten Konten. banget. Karena gini, aku tuh suka banget baca. As Hmm. much as I love to watch the news atau informasi, documentary, I love it. Cuma aku Hmm. masih suka baca. Nah, Oke. kalau kalau misalnya kayak kita lihat kalau di Amerika kan ada New York Times, ada New York Times Magazine yang long article gitu kan, ada The Economist yang long article. Di Indonesia tuh belum banyak yang bisa kayak gitu. Makanya aku senang banget kayak tadi Tirto tuh dia banyak banget long article yang memang sebenarnya tuh bertutur, kayak Tempo lah, bertutur gitu, Hmm. nggak yang kita bacain tuh kayak informal banget. Kayak Ya. baca buku cerita aja gitu loh, kayak baca novel gitu. Tapi kita dapat sesuatu gitu dari itu. Ya. Itu I wish di Indonesia lebih banyak. Wah. Karena orang Indonesia tuh senangnya baca caption, bukan baca artikel. Oke. Kalau orang Indonesia lebih senang baca artikel, kita akan jadi bangsa yang jauh lebih baik sebenarnya dari Iya, bukan iya, sekedar iya, iya. bangsa caption gitu loh. You Hmm. know? Budayakan membaca lah ya, Kak Andini ya. Udah kan membaca gitu. Itu yang aku senang. Jadi ketika ada kayak sekarang udah ada narasi asumsi yang konten-konten audio visualnya juga bagus, tapi Hmm. harus banyak yang long artikel yang supaya kita tuh bener-bener bisa kritis untuk Ya. bacanya gitu loh. Ada Iya. pengalaman apa tuh, Kak Andini di situ? Aku ngelihat ada kuda mati di jalan, didiemin 2 hari. Oh, gak dibersihin, gak Enggak, diangkat.